harus kita lakukan adalah pembenahan kekuatan di dalam sih. Gimana semua effort itu untuk melakukan yang lebih baik lagi. Oke. Nah, untuk itu setiap orang itu harus berpikir untuk development. Jangan melihat development hanya nunggu dari perusahaan. Kita juga harus self development gitu. Karena itu kan melekat di diri orang. Betul. Melekat di diri kita. Yang bawa orang itu bagus apa enggak, kompeten atau enggak, kita sendiri loh masing-masing yang membawanya. Dan ketika kita building successor, itu sudah harus berpikir bahwa dia itu pemimpin masa depan loh. Nanti dia juga akan create successor lain. Betul. Sama seperti kalau kita sama anak kita sendirilah. Kita pengen anak kita kan mesti lebih baik dari kita ya. Saya juga pengen ketika saya membangun successor itu dia juga lebih baik dari saya sih. Suksesornya. Karena saya juga punya beberapa teman di HR yang ngomong tentang successor, tetapi dia nggak menciptakan successor. Sedih ya Bu, nanti ditinggalin legasinya hilang takutnya kan kalau nggak ada successor. Nah itu yang saya bilang. Halo teman-teman semua, bertemu lagi saya Syanik sebagai AVP Customer Engagement dan Customer Support di Mekari. Hari ini saya akan membawakan podcast Power Your Growth. Dan kita kedatangan tamu sangat spesial dan yang pastinya mungkin kita akan seru-seru dan dapat insight dari tamu spesial kita. Specifically untuk topik kita akan bahas terkait Digital Transformation in Combiphar. Pasti penasaran kan gimana prosesnya, bagaimana itu dilakukan, itu pasti akan sangat seru kita bahas. Karena baru-baru ini Combiphar juga mengeluarkan suatu artikel berjudul Combiphar mencetak pemimpin di era transformasi digital. Nah, teman-teman pasti juga penasaran bagaimana sih sebuah family-based company itu juga bisa bertransformasi digital dan mengikuti zaman sekarang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita undang tamu spesial kita hari ini yaitu Ibu Alexandra. Ibu panggilannya, aku panggilnya apa Bu? Boleh dipanggil Sandra. Sandra ya, Ibu. Yang nama belakang Aprilina itu kan karena lahirnya bulan April. Oh, bulan April. Oke, Aries ya, Bu. Aries menuju Taurus. Oke, aku Taurus sama dong. Kok jadi kesana gitu ya? Oke, jadi Bu Sandra ini teman-teman sangat berpengalaman di dunia HR. Ibu Sandra pengalamannya 32 tahun di dunia HR, 17 tahun di Astra Group, dan 15 tahun itu ada di Combiphar. Jadi kebayangkan seniornya itu seperti apa? Aku jadi kayak sangat senior dan kita aku juga sambil kemarin research Bu Sandra selama di Combiphar sejak tahun 2007, dari 2015 sampai 2021 selalu mendapatkan award terkait dengan HR ya Bu ya. Iya, menyenangkan sih. Menyenangkan sekali. Karena itu kadang kita perlu pembuktian ya. Betul. Apakah kita sudah melakukan sesuatu di negara kita ini. Betul. Itu sudah sampai mana dibandingkan company lain. Betul. Dan di tahun-tahun tersebut pokoknya setiap tahun itu tidak pernah putus awards-nya. Ada 8 awards yang disabet sama Bu Sandra nih untuk HR. Jadi kebayang senioritas dan segala macamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita mulai aja kali ya Bu cerita-cerita hari ini. Oke. Jadi mungkin aku mau mulainya itu dari awal karir Bu Sandra kali ya. Jadi tadi kan kebayang ya Bu, aku 32 tahun di dunia HR, pasti banyak banget ceritanya gitu ya Bu. Jadi Ibu awal-awal masuk ke dunia HR tuh gimana sih Bu ceritanya? Awalnya masuk ke dunia HR karena pertama kali masuk sebagai manajemen trainee ya. Manajemen trainee di Astra berarti Bu? Di Astra, dan itu dari fresh graduate. Kebetulan saya lulus dari S2 Universitas Gadjah Mada Magister Manajemen. Itu disamakan statusnya seperti S1 sih sebenarnya. Kalau di Astra nggak ada pembedaan S1 dengan S2 ya. Nah jadi masuklah sebagai manajemen trainee. Nah, itu udah langsung spesifik HR atau gimana tuh Bu? Belum. Tapi karena itu di training center, jadi akhirnya terpapar berbagai macam hal yang terkait dengan training. Dan kebetulan memang dari kecil tuh saya suka yang namanya ngajar karena mungkin terpengaruh sama ayah saya ya, yang guru, kepala sekolah gitu kan. Jadi ya memang dunianya memang udah disukai sih. Nah dari situlah kemudian banyak kenal dengan atau banyak hal-hal yang terkait dengan HR yang diatur, kan kebetulan Astra waktu itu memang hebat di SDM-nya kan ya. Jadi belajarlah di situ sampai dipindah-pindah sih perusahaannya. Jadi benar-benar Ibu berarti masuk itu kalau manajemen trainee itu bisa di mana aja kan ya sebenarnya Bu, diputer-puter gitu ya. Betul. Tapi ternyata Ibu menemukan
misalkan passionnya memang di HR itu gitu ya. Betul, tapi HR-nya pindah terus nih. 7 tahun di agribisnis, 7 tahun di Astragrafia IT. Beda-beda gak tuh Bu pengalamannya? Sebenarnya pengalamannya berbeda-bedanya lebih pada karena prioritas programnya berbeda. Misalnya contohnya ketika di agrobisnis kita lebih banyak community development, lebih banyak berkaitan dengan employee relation gitu ya. Ketika kita di Astragrafia IT lebih pada ke talent gitu, karena kita dibajak-bajakin juga nih sama negara-negara lain juga, nggak cuma di Indonesia. Karena IT-nya kita kan juga dibajak di Singapura, di Amerika gitu ya. Jadi kita lebih pada ke talent development, kemudian ke kompetensi development gitu. Nah, kalau di Toyota sales operations ya kita lebih banyak karena itu cabangnya kan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ya manage dan menyiapkan leader-leader untuk di seluruh Indonesia itulah itu yang menjadi prioritas. Berarti Ibu benar-benar kemana-mana ya Bu. HR tuh kayak 360 gitu ya ibaratnya. Seluruh. Terus dari Astra Ibu shifting lumayan jauh ya industrinya Bu, dari mungkin memang Astra banyak gitu ya Bu, fokus-fokus industrinya yang berbeda-beda gitu, tapi mungkin ketika Ibu pindah ke Combiphar, mungkin ketika dibandingkan ke Astra gitu ya saat itu di 2007 berarti ya Bu, yang pindah 2007. Ke Combiphar. Nah itu apa sih waktu itu yang menjadi motivasi Ibu nih kayak mau starting something new atau misalkan dengan industri yang berbeda atau gimana tuh Bu ceritanya ketika bisa akhirnya sampai gitu di Combiphar? Banyak yang mempertanyakan ini sih. Benar. Iya, karena dari perusahaan TBK lah kita bilang ya, perusahaan terbuka seperti Astra, kemudian kok pindahnya ke family business gitu ya, atau family owned business. Tapi misi saya sebenarnya sederhana sih. Gimana Bu? Gimana ya caranya membantu perusahaan yang masih family base ini untuk segera transformasi ke profesional, bahkan mungkin ke menjadi perusahaan terbuka. Sebenarnya itu. Karena kalau di Astra itu kan udah banyak organisasinya udah lengkap gitu ya. Benar. Kemudian juga sistemnya udah jalan. Kemudian pengembangannya udah hebat gitu. Jadi kalau di family ini saya pengen dinamikanya nih, kalau saya bangun dari nol gitu, hasilnya sampai seberapa jauh ya saya bisa melakukannya gitu. Dan kebetulan memang senangnya ownernya atau shareholdersnya ini support banget gitu terhadap perannya HR yang memang dimulai dari kita bilang personalia lah gitu ya. Nah kemudian sampai menjadi divisi sendiri itu full support sekali. Nah aku sebenarnya tadi menarik sama pernyataannya Bu Sandra bahwa kayak mau build dari awal untuk family owned business, untuk building culture dan segala macamnya gitu ya Bu. Tapi yang aku penasaran kenapa Ibu punya belief bahwa HR itu sebenarnya akan sangat berimpact terhadap transformasi suatu bisnis secara keseluruhan. Kalau HR itu Bu, kalau kita ngomong kan mungkin cuman ya bagian curhatnya karyawan gitu-gitu kan Bu. Tapi tadi Ibu yang Ibu mention adalah kelihatannya visionnya HR itu sangat besar gitu, sehingga bisa merubah direction suatu company mungkin dan lain-lain gitu. Nah itu gimana sih Bu yang mungkin bisa diperjelas lagi itu tuh seperti apa? Ya, saya selalu percaya bisnis itu is people sih. Dan menjadi diferensiasi dari suatu bisnis yang sukses itu adalah orang juga. Gitu. Jadi banyak peluang bisnis bisa terlepas karena orangnya nggak siap. Bisa karena orangnya nggak pas. Gitu. Pengelolaan orangnya salah gitu. Misalnya gitu ya. Atau penempatan orangnya nggak tepat. Jadi peluang bisnis pun akan berlalu juga gitu. Akhirnya kita juga nggak bisa optimal atau tidak bisa mencapai seperti yang kita ekspektasikan karena orang. Jadi itu kita sebagai support division yang tentu itu adalah orang itu menjadi kuncinya sih. Kalau yang lain itu gampang ya, mesin bisa dibeli, keuangan bisa diatur gitu ya. Tapi orang itu paling fluktuatif loh. Dan itu akan mempengaruhi semua keberlangsungan bisnis tersebut gitu ya Bu ya. Kita apakah akan mendapatkan orang yang the best, misalnya lulusan terbaik gitu. Akhirnya apakah itu cocok di organisasi? Belum tentu juga. Gitu. Jadi nyari orang yang pas untuk bisnisnya kita, kemudian engage di perusahaan kita, mau kemudian menghasilkan atau berkontribusi dan dianya juga growth, bisnisnya juga growth, itu yang nggak gampang. Betul. Dan kalau aku lihat berarti kayak throughout the years gitu ya Bu, dari 2007 sampai sekarang gitu ya Bu, 2023 pasti Combiphar orang siapa sih yang nggak tahu sekarang gitu ya Bu. Mungkin waktu dulu masih kayak itu family owned business dan segala macam, tapi siapa yang nggak tahu gitu kan sekarang. Mungkin itu juga salah satu hal yang Ibu mention sebagai gimana orang-orangnya itu berdaya di sana dan lain-lain gitu ya
ya Bu. Betul. Oke, menarik. Nah, terus Bu, mungkin pengen tahu juga sih Bu, state-nya Combiphar saat Ibu join itu tuh seperti apa? Terus bagaimana transformasi itu dilakukan? Karena kita tahu Combiphar itu dulu mungkin pharmacy gitu ya dikenalnya, tapi sekarang dikenalnya itu menjadi consumer healthcare gitu ya. Banget. Nah, itu kan juga transformasi ya Bu dari sisi industri gitu. Nah, itu gimana Bu ceritanya, dan mungkin peran HR juga seperti apa Bu? Oke. Gini sih. Ketika saya masuk itu kan memang kekuatannya masih di dunia, kita bilang di dunia etika atau farmasi kita bilang ya. Kemudian owner atau shareholder dalam hal ini kepingin sekali Combiphar itu jangan dikenalnya ketika sakit. Iya bener sih. Iya kan? Di perspektif baru ada ya di resep gitu ya Bu. Baru sakit baru kenal produk-produknya Combiphar. Maka kepingin beralih ke consumer healthcare. Maka kenapa berikutnya sampai yang terakhir pun kita juga mengambil alih kepemilikan Air Mancur di akhir tahun 2019, dan kemudian juga Simba sereal itu juga di tahun 2021. Itu melengkapi semua bisnis yang diharapkan juga oleh shareholders gitu. Nah tentu berarti kan kita nggak cukup hanya bisnisnya yang punya peluang besar tetapi orangnya nggak siap. Betul. Gitu ya. Dan awalnya kita tuh banyak mengambil tuh dari luar, terus terang. Luar Indonesia? Bukan, luar tuh dalam artian luar dari Combiphar. Bukan dari internal maksudnya bukan begitu dari ya? internal gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa selamanya begitu. Kita harus cetak juga dari dalam gitu ya. Betul. Nah, itu yang kemudian supportnya menjadi penting. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, dukungan digitalisasi atau teknologi hal yang penting juga. Kalau kok enggak, semua orang enggak akan growing di dalam peranannya. Betul. Karena banyak mengerjakan yang sifatnya administratif, manual, kemudian gitu ya, masih align satu divisi dengan divisi yang lain, data yang satu dengan data yang lain. Itu aja masih amburadul gitu ya Bu. Amburadul ya, semerawut gitu. Nah, itu kan harus dibantu sama teknologi gitu. Betul. Jadi kaitan ke proses, kaitan ke people, kaitan ke sistem itu harus menjadi satu kesatuan di mana akhirnya bisa meningkatkan kolaborasi, integrasi yang akhirnya bisa bertransformasi, dan itu bisa bertransformasi dengan mudah gitu. Betul. Ya Bu ya. Dan kebetulan ketika saya masuk tuh area kita bilang stages juga yang hampir alih generasi nih, dari generasi pertama ke generasi kedua. Dan generasi kedua ini kan background-nya lulusan luar negeri, bidangnya juga IT finance gitu ya, Pak Michael Wanandi ini. Jadi itu klop, jadinya kita saling support untuk cocok. Visionnya sama ya Bu. Cocok, visinya sama, kita tinggal mensupportnya seperti apa, pandangannya sama, itu yang membuat hal ini bisa terjadi. Betul. Nah terus Bu, mungkin menarik juga terkait dengan family owned business ya Bu ya. Family owned business mungkin akan erat kaitannya dengan culture di family itu saja gitu ya. Padahal mungkin kalau kita ngomongin profesional, culture itu kan dibuild dari siapa saja yang join dan segala macam gitu ya Bu ya. Nah, aku pengen tahu juga sih Bu, bagaimana Ibu menyesuaikan mungkin family owned business itu dengan culture profesional yang akhirnya ditumbuhkan juga di Combiphar. Itu mungkin ada cerita uniknya nggak tuh Bu? Ada cerita uniknya gini, ketika kita misalnya Pak Biantoro Wanandi sebagai founder, itu kita kan wawancara juga ya, sebenarnya pengen perusahaan ini seperti apa, nilai-nilainya seperti apa, kemudian kita juga melakukan survei ke seluruh karyawan juga waktu itu supaya mereka merasa memiliki culture itu. Kemudian culture itu kita develop, kemudian kita internalisasi, dan bahkan masuk ke dalam penilaian assessment kita bilang gitu ya, performance review tahunan itu masuk tuh. Jadi tidak cuma KPI atau personal objektifnya aja, tapi juga behaviornya atau core values-nya juga leadership-nya atau kompetensinya. Nah, gabungan ini semua yang menyebabkan karyawan juga harus growing kan. Kalau mau jadi the best employee itu dilakukan sampai dari awal kita melakukan hanya untuk penilaian kita bilang performance review sampai akhirnya dihubungkan juga dengan pemberian the best employee atau star employee gitu. Berarti yang paling mencirikan gitu ya Bu ya, value dari Combiphar. Betul. Memang itu harus tak henti-hentinya juga harus dilihat sebagai percontohan para leader ya. Perilaku itu kan kalau lihat atas nggak melakukan, yang bawah kan nggak akan ngelakuin juga benar. Gitu ya. Selain masalah juga di blend terhadap ke performance review tadi. Tidak semata-mata hanya hasil, result atau objektifnya company, tetapi juga perilaku, behavior dan leadershipnya itu juga dinilai. Betul. Nah, berarti culture itu erat kaitannya dengan leadership punya
culture atau value juga ya Bu. Betul. Dan itu akan efektif kalau tercermin di dalam leadernya. Betul, aku setuju banget. Kayak ibaratnya kayak anak ya Bu ya. Kayak kalau mungkin tim itu kayak anak gitu ya. Iya, orang tuanya kayak gimana, anaknya akan ngikutin gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu Bu, berarti yang Ibu lakukan pertama nih untuk mempromote culture-nya itu adalah bagaimana menyamakan vision di setiap leadernya, atau gimana Bu? Ya, pasti semua perusahaan harus mulai dari visinya mau kemana, kemudian yang diukur apa saja. Nah, yang diukur harus hati-hati nih, nggak hanya aspek bisnis atau KPI atau objective result tadi, tetapi juga behaviornya, core values-nya, culture itu harus tercermin juga. Dan itu mewarnai leadership dan pengembangan kompetensinya. Jadi nggak bisa ngelihat dari satu aspek aja. Nah, supaya mereka tertarik, termotivasi untuk melakukan itu, ini, kita harus ada reward-nya. Jadi itu sambung menyambung nih, reward, kita ada pemilihan best employee gitu ya. Kemudian kriterianya macam-macam gitu ya Bu ya. Kita juga secara berkala tuh ada, kita bilang apa ya, culture kita internalisasi, kemudian ada kuisnya, kemudian ada award terkait dengan hal tersebut. Jadi supaya itu tetap hidup sih, selain memang menjadi bagian dari penilaian yang terus dilakukan. Terus Bu, kalau di Combiphar itu mungkin compositionnya gitu ya Bu, mungkin itu kan udah family owned dan itu sudah lama dan lain-lain gitu ya Bu. Berarti di dalamnya itu kan across generation berarti ya Bu ya. Mungkin ada yang baby boomers, ada yang generation X, ada yang millennials, mungkin sekarang udah ada Gen Z gitu kan. Nah itu gimana cara Ibu terus beradaptasi dengan perubahan generasi? Belum kita ngomongin tentang teknologi gitu ya Bu, baru generasi gitu. Nah itu apakah ada ibaratnya ada sesuatu yang mencirikan salah satu suatu generasi, dan bagaimana berkomunikasinya itu gimana Bu? Nah kita ini kan karena banyak lintas, kita bilang ya lintas generasi betul. Gitu ya. Iya, itu menarik. Kita harus menyepakati satu hal juga sih. Misalnya nih sistem kita lakukan gitu. Mau level yang di atas ataupun mau generasi yang di atas juga nggak bisa gaptek terus. Betul. Tetap harus ada gitunya. Yang lebih cepat di bawah ya itu gampang banget sih biasanya ya. Jadi semua sistem itu selalu kita sosialisasikan dan orang harus adaptasi terhadap sistem yang sudah kita sepakati. Mau tidak mau gitu. Mau tidak mau. Betul. Kalau tidak dia akan pasti tersingkir juga. Secara tidak langsung ya. Tidak langsung akan menjadi tersingkir karena dia nggak bisa menjalankan pekerjaannya atau proses kerjanya. Iya gitu. juga benar. Nah itu yang mau nggak mau, jadi mereka harus ngikutin terhadap perkembangan tersebut. Berarti talent development jadi penting banget. Talent development juga menjadi penting karena kita selain ngelihat dari sisi kinerja atau performance review yang tahunan, kita juga ngelihat potensi dengan melakukan assessment juga dan mendengarkan aspirasi mereka. Maka kenapa kita juga ada yang namanya individual development plan. Itu tidak hanya diisi dengan training berarti ya Bu? Per orang, dan tidak hanya diisi dengan training, tapi juga bisa dengan assignment, bisa dengan special project gitu yang membuat dia itu grow juga secara personal gitu ya Bu ya. Secara personal. Karena secara personal akhirnya mengelompok menjadi secara tim-tim atau divisi atau departemen, akhirnya secara company kan gitu ya. Iya betul. Dan itu didukung oleh semua leader dan semua jajarannya gitu ya Bu ya. Dan saya beruntungnya gini juga sih, karena di tahun 2021 ketika saya sudah nggak menjabat struktural lagi, saya itu bisa create leaders. Itu gimana Bu? Itu suksesornya kan? Suksesornya karena saya juga punya beberapa teman di HR yang ngomong tentang suksesor, tetapi dia nggak menciptakan suksesor. Sedih ya Bu, nanti ditinggalin legasinya hilang takutnya kan kalau nggak ada suksesor. Nah itu yang saya bilang, saya beruntung karena saya bisa create leaders from within gitu ya, dari yang sekarang menjabat sebagai VP HR ini atau VP Human Capital ini Pak Christian pribadi adalah memang dari internal gitu yang di develop. Nah, yang tadi bilang warisannya nggak hilang nih. Iya, gitu legasinya kan nggak boleh hilang. Kesinambungannya gitu ya, kesinambungan programnya dan sebagainya. Benar. Itu yang membuat saya bersyukur sekali. Dan di tahun 2021 ketika saya meletakkan jabatan struktural saya, pas kebetulan kita juga memenangkan awards berkaitan dengan leader from within itu. Sebenarnya kalau kayak awards Bu, leaders from within itu apa yang dinilai Bu biasanya, dan mengapa Combiphar tuh akhirnya berhasil menyabet award itu gitu Bu? Yang dinilai pasti seberapa banyak atau seberapa besar, ya itu kita mengembangkan gitu Bu, mempromosikan dari internal, dari level yang paling bawah loh ya.
dari level yang paling bawah ke atas gitu kan, ke atas. Nah itu seberapa banyak dan gimana caranya atau metodenya, itu yang biasanya ditanya sama juri sih. Oke. Nah berarti Bu, kalau aku bisa mengerti, Combiphar itu berarti dari sisi leadership itu bukan cuman ketika dia memiliki jabatan ya Bu. Kalau Ibu mengartikan itu, berarti secara personal sudah diajarkan bagaimana menjadi leader gitu, sehingga dia pada saat naik itu lebih mudah atau gimana tuh Bu? Ya betul kan, ketika kita persiapan yang paling baik kan ketika belum menduduki jabatan. Betul. Ilmunya udah ada kan gitu tinggal menunggu kesempatan itu datang kan. Dan kalau kesempatan itu datang, kadang kan kita gini ya, organisasi kan piramida juga ya. Apakah orang bagus 5 semuanya akan jadi leader? Ya syukur bisa menjadi leader di internal dan kita berpeluang bisnis makin luas dan ekspansi sehingga tertampung semua. Betul. Tapi kalau enggak, sampai ada orang yang harus keluar menjadi leader di luar dan kemudian itu berkontribusi kepada Indonesia, kan nggak apa-apa juga. Betul. Gitu. Jadi tetap kita mempersiapkan juga sih, harus tetap siap sih. Itu gimana Bu proses talent development di Combiphar, atau mungkin dari yang Ibu lakukan gitu ya, either itu di culture-nya atau mungkin kayak yang tadi termasuk IDP-nya, itu proses yang seperti apa Bu kalau di Combiphar? Kan kita harus membagi mana saja yang compulsory program, artinya wajib. Kaitan ke core values lah, service excellence lah gitu ya, itu wajib yang harus diikuti semua. Ada yang berkaitan dengan technical atau fungsinya. Itu bisa di internal tapi bisa juga pelatihan eksternal. Tapi yang seperti tadi saya bilang, IDP ini tidak hanya yang training development itu. Yang kaitannya adalah ke training. Tapi development ini bisa terkait dengan penugasan khusus, special assignment, bisa project tertentu gitu ya. Bisa dia dirotasi dari satu cabang ke cabang yang lain dan sebagainya ya, untuk memperkaya pengalaman dan grow-nya dia sih. Nah, itu yang menjadi komitmen. Maka kenapa pelaksanaan individual development plan itu juga menjadi kriteria pengukuran juga. Oke. Berarti kalau aku lihat berarti HR di tempat Ibu tuh benar-benar mengerti business needs-nya, itu sangat penting ya Bu ya? Karena memang harus sebagai bisnis partnernya juga sih. Makanya kenapa kadang ada HRBP itu karena itu ya Bu? Kalau kita di HR dan nggak tahu bisnisnya atau kita nggak pernah interaksi sama yang menjalankan bisnis itu, kita nanti entah itu program, entah itu sistem, entah itu kebijakan, entah itu proses, itu nggak akan bisa gitu. Nggak bisa align dan tidak bisa diterima. Akhirnya kita bukan sebagai supporting, tapi menjadi bagian yang ngerecokin. Iya, makanya kan kadang kan suka gitu ya Bu ya, kayak HR kayak aduh mempersulit sesuatu atau gimana gitu kesannya. Berarti kalau yang Ibu mention, ketika emang kita mau bikin leader from within, yang perlu dimengerti oleh HR adalah bisnisnya juga gitu ya Bu ya? Iya, harus dong. Supaya kontekstual, apa yang diberikan dan lain-lain. Oke, menarik banget sih Bu. Terus kalau misalkan terkait dengan digital transformation di HR khususnya Bu, yang waktu itu Ibu lakukan, aku pengen tahu sih Bu, apa bentuknya gitu. Dan juga mungkin saat Ibu masuk pertama kali ke Combiphar kan kayak, wah something new gitu ya. Apa tuh prioritasnya? Kalau di Astra tadi kan Ibu punya prioritas masing-masing di setiap company kan. Nah di Combiphar tuh waktu itu fokus Ibu tuh apa gitu? Tadi yang saya bilang kalau people, proses sama sistem itu kan harus menjadi satu kesatuan. Nah, kaitan ke tadi teknologi atau kaitan ke sistem, kalau kita nggak dibantu, itu kita akan banyak kerjaan-kerjaan yang kita bilang buang waktu karena kita ngumpulin data sana sama data sini lain, terus sama sistem sini sama sistem sini nggak nyambung, gitu kan ribet banget ya. Nah, pertama kali satu yang terkait dengan employee data itu udah harus jelas. Kedua, ini kontribusinya kemana? Ke performance. Performance ini gimana cara ngukurnya? Sales gimana cara ngukurnya? Kalau sales kita tersebar dari seluruh commission lagi atau macam-macam semua gitu kan. Nah, secara nasional. Berarti kita harus cari sistem yang bisa connect itu semua gitu ya Bu. Semua bisa dari mana saja, bisa kita bilang user friendly, tapi sesuai dengan needs-nya kita mau ngukur apa atau ngelihat apa gitu. Nah, kalau itu bisa didapatkan dari luar, menurut saya the best. Ngapain kita repot-repot bikin di internal kalau misalnya bisnis prosesnya udah sama dan ada hal itu di luar ya kita tinggal pakai. Tapi yang harus hati-hati adalah
harus integrasi karena kita nggak mau ini sistem ini punya sistem ini nggak ngomong gitu ya Bu, nggak ngomong gitu ya sistemnya, pulau sendiri nggak nyambung gitu ya. Nah yang kita bilang integrasi ini yang kadang nggak itu mudah. penting juga itu nih berarti penting juga karena ketika kita ngambil decision kan harus dengan data yang valid juga gitu. Betul. Ketika kita mau menentukan orang yang terbaik, memonitor kinerjanya atau memonitor perilakunya, itu kan tetap harus dibantu sama sistem. Kalau karyawannya udah ribuan gitu. Betul. Berarti important banget teknologi itu diadaptasi ya Bu ya. Waktu Ibu awal-awal mulai join ya. Dan harus mulai menyesuaikan kita. Kayak kemarin kita sebenarnya belajar dari pandemi ya. Karena akhirnya kita ngerti yang namanya Zoom. Meeting kalau harus ketemu gitu ya Bu. Gitu kan. Berarti kan kita harus siap itu gitu. Dan kemudian kita bisa menggunakan sistemnya kita enggak hanya ketika datang ke kantor, bisa dari mana saja. Itu ujian juga untuk sistemnya kita. Waktu itu Ibu berarti involved dong? Masih pusing dong Bu. Gimana? Ya, tapi kita nggak terlalu kaget sih karena udah terbiasa dari sejak awal itu kita membangun sistem ya. Dan udah teknologi banget gitu ya ibaratnya. Nggak terlalu kaget ya Bu. Nggak terlalu kaget lah. Tapi sekarang udah WFO lagi Bu? Sudah WFO lagi meskipun kita sekarang juga nggak terlalu strict banget jam kerja gitu ya. Kecuali pabrik. Kalau pabrik itu masih benar-benar misalnya masuk 7:30 pulang sekian gitu ya. Ya benar. Karena mereka juga bekerja. Ada productivity di situ ya soalnya Bu. Betul. Tapi kalau orang-orang yang sudah di tim salesnya kita atau yang di office gitu ya, itu sudah nggak sampai strict jamnya sih. Tapi gimana caranya memonitor produktivitas, gimana dia kerja minimal sesuai dengan apa yang kita canangkan, itu semua harus dibantu sama sistem. Berarti Ibu ada pabrik juga ya Bu? Pabrik berarti di 5 lokasi loh. Itu perusahaan Ibu semua dong. Sama ini dong Bu ikatan serikat kerja juga ada Bu? Nah serikat pekerja memang nggak di semua pabriknya kita ada. Kalau pabrik yang sudah kita bangun dari sejak awal itu mereka ada wadahnya. Tapi nggak dalam bentuk serikat pekerja. Tapi kalau kita mengambil alih dari yang perusahaan yang sebelumnya bukan dari kita, itu ada serikat pekerjanya, ya kita nggak. Tetap itu sebagai wadah ya kita nggak bubarkan juga. Iya. Karena kan mungkin serikat pekerja konotasinya orang suka bilang negatif, padahal belum tentu kan Bu. Itu kan sebenarnya feedback kan. Betul. Tapi saya juga bilang sama para serikat pekerja juga waktu itu gitu ya. Sebenarnya tujuannya apa sih? Kan ada ini gitu ya, nih. Didengar, memberikan feedback gitu. Wadahnya kan apa saja, nggak selalu harus serikat pekerja gitu ya. Nah itu yang juga menjadi Itu peran HR juga berarti ya Bu? Iya, itu termasuk industrial relation yang ada di employee relation, yang ada di industrial relation itu harus tetap dijaga. Kita masih tetap rutin loh mengumpulkan antara manajemen dengan karyawan, wakil karyawan gitu ya, untuk kemudian saling memberikan feedback. Ya. Dan itu peran HR di situ berarti function Ibu benar-benar penting banget berarti ya di Combiphar saat itu gitu ya Bu ya, sampai saat ini sih harusnya advisor. Iya benar, saya beruntungnya itu ya. Iya benar. Masih terlibat gitu ya, meskipun tidak di jabatan struktural, ya itu yang kita bisa saling. Betul. Berarti ada berapa function di bawah Ibu? Berarti kan ada industrial relation, HRBP gitu juga ada gitu Bu. Nah sebenarnya kalau kita bilang fungsi HR secara keseluruhan, meskipun itu bisa terbagi, setiap company berbeda-beda ya, tapi harus ada satu yang terkait sama acquire. Acquire itu terkait sama seleksi, rekrutmen, tracking orang gitu ya. Ini satu. Kemudian yang dua yang berkaitan juga dengan hal-hal yang kita bilang optimas orang. Kaitannya ke performance management gitu ya, ke talent mapping gitu ya. Terus ketiga kaitan ke development, learning and growth-nya gitu ya, trainingnya dan IDP sebagainya. Di situ berarti ya Bu? IDP di sini. Sama yang terakhir itu yang terkait sama engage nih, memberikan rewards, memberikan apresiasi gitu. Percuma kalau ini ada kemudian orangnya keluar juga. Benar. Cuma sebentar aja tahan di kita kemudian keluar. Kita udah develop, udah IDP keluar gitu. Benar. Apa juga gitu. Nggak betah ternyata kerja gitu kan. Nah jadi fungsi-fungsi ini harus ada. Meskipun nanti implementasinya ada
bagian rekrutmen, ada bagian kita masih bilang organization development, ada bagian yang kaitannya ke performance, ada bagian yang terkait dengan development, training and learning and development, ada bagian yang terkait dengan reward and compensation, ada bagian industrial relation, gitu ya. Ada yang terkait biasanya reward sama personel menjadi satu, ada yang kaitan ke reward, kemudian kaitan ke relation, industrial relation maupun employee relation. Jadi sebenarnya peranannya SA itu cukup kompleks. Kompleks banget. Iya, cuma itu personalnya administrasi. Itu udah zaman kapan kali? Jadul banget. Jadul gitu banget. Ya. Benar. Sekarang juga perannya udah harus bisa jadi strategic partner juga, bisa jadi employee champion juga, tapi administration expert juga, tapi juga bisa change agent. Benar. Kalau kita apalagi cross generation, cross generation. Betul. Terus apa kayak ya mungkin yang kemarin kayak misalkan pandemi itu harus berubah cepat, itu seperti apa kayak gitu-gitu ya Bu ya. Benar. Iya. Change agent kan bukan karena sistem kan, betul. Tapi karena situasi bisnisnya berubah, gimana sih mereka bisa agile juga gitu ya. Benar. Bisa lincah juga mengikuti perkembangan dan adaptasinya. Iya. Menarik. Seru banget Bu kalau kayak gitu. Aku tuh sebenarnya suka banget HR kayak karena waktu aku kuliah juga aku ngambil HR kayak emang benar-benar kayak ini HR tuh memang orang menyebutnya people doang, tapi people very important gitu kan Bu. Dan itu gak mudah gitu. Kayak seni, aku tuh suka bilang kayak seni gitu. Kayak ngurusin orang tuh seperti apa gitu. Dan apalagi mungkin kalau tadi kaitannya bagaimana create leaders within, terus kayak bagaimana menjebatani antara manajemen, employee, itu kakinya di mana-mana ya Bu ya. Betul banget. Dan sekarang saya mau selain mengupdate supaya saya tetap updated ya terhadap dunia HR ini, saya itu kan tergabung di dalam GNIK juga ya, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Apa sih misinya? Misinya sebenarnya tetap untuk mendukung Indonesia atau SDM unggulnya Indonesia untuk 2030 sampai 2045. Oke. Gitu ya. Nah, itu apa yang kita bisa berikan pemikirannya, entah itu dari swasta, entah itu dari pemerintah. Itu mari kita bergabung untuk membuat Indonesia unggul sih. Itu berarti lebih ke bagaimana talent yang dibutuhkan, skill setnya apa aja atau gimana tuh Bu? Fokusnya? Ya, ada begitunya, tetapi gimana sih antara kolaborasi dunia kita bilang dunia kerja dengan dunia pendidikan, gimana sih antara pemerintah dengan swasta gitu loh, itu menjembatani itu supaya akhirnya tujuannya untuk Indonesia unggul sih. Iya benar karena sekarang kalau misalkan kita ngomongin zaman sekarang tuh kompetitif banget ya Bu ya. Beda dengan yang dulu gitu ya. Yang kita tuh misalkan kita punya skill mungkin banyak banget, tapi semua orang juga punya skill yang sama. Semua orang harusnya punya kesempatan yang sama. Jadi mungkin gimana kita bisa excellent di bidang kita atau gimana gitu. Dan gak kalah kalau sama tenaga-tenaga asing. Kalau enggak nanti kita digantikan tuh. Iya benar. Udah lagi nanti udah ada AI sekarang dan lain-lain gitu ya. Nah tapi pandangan Ibu terhadap melihat teknologi itu sebenarnya menurut Ibu ya, apalagi nanti udah ada AI, itu sebenarnya kawan atau lawan gitu Bu sebenarnya, kayak ketika kita melihat itu gitu. Sama seperti kalau orang bilang sebenarnya kita masuk dunia sosial media itu bahaya atau itu membantu gitu kan. Benar. Akhirnya tergantung siapa, kita juga kan memanfaatkan itu sosial media dengan bijaksana pasti akan sangat membantu. Betul. Tapi kalau kita nggak bijaksana ya itu akan mengganggu gitu kan. Okay. Nah sama juga teknologi. Kalau menurut saya kalau kita bisa menggunakan itu apapun juga itu sebagai menambah nilainya kita, menambah peranannya kita menjadi penting, itu sangat membantu banget. Iya. Tapi kalau kita menyebabkan kemudian kita malah males ataupun kita menyalahgunakan teknologi gitu ya untuk hal-hal yang mungkin jadi nggak etis, ya itu menjadi hal yang merugikan jadinya. Ethicalnya juga perlu diperhatikan ya, bijaksana ketika menggunakan teknologi ya Bu. Terutama di bidang profesional juga kali ya Bu ya. Iya. Oke. Terus mungkin Bu kalau misalkan dari sisi Combiphar sendiri gitu ya, sekarang Ibu mungkin udah jadi advisor gitu ya, masih ada belum sih Bu sebenarnya hal-hal yang belum Ibu achieve nih di dunia HR, ataupun kayak vision Ibu ke depannya tuh melihat Combiphar specifically untuk di HR-nya tuh akan seperti apa Bu? Ya, kita tidak boleh puas di dalam satu titik tertentu. Betul. Ketika kita udah mencapai sih ya. Karena saya selalu percaya di atas langit ada langit juga gitu kan. Dan selalu ada improvement lah setiap ini. Tapi kita itu gini, kadang tuh yang paling sulit itu adalah ketika kita mau kita bilang aligning di dalam satu bagian atau dengan bagian yang lain untuk mengoptimalkan yang
lebih besar lagi. Kita harus tahu bahwa competition-nya tuh di luar loh. Termasuk bukan di dalam gitu maksudnya. Kompetisinya ya. Bukan bisa jadi kompetisinya tuh nggak cuma Indonesia tapi juga mancanegara. Jadi yang harus kita lakukan adalah pembenahan kekuatan di dalam sih. Gimana semua effort itu untuk melakukan yang lebih baik lagi. Oke. Nah, untuk itu setiap orang itu harus berpikir untuk development. Jangan melihat development hanya nunggu dari perusahaan. Kita juga harus self development gitu, karena itu kan melekat di diri orang, melekat di diri kita. Yang bawa orang itu bagus apa enggak, kompeten atau enggak, kita sendiri loh, masing-masing yang membawanya gitu. Benar. Nah, kesadaran itu yang harus ada, karena saya yakin kalau setiap individu punya hal tersebut, kemudian berhimpun menjadi satu organisasi perusahaan Indonesia, itu kita akan bisa memanfaatkan apapun, kita bisa melakukan apapun ya, termasuk yang kita bilang Indonesia akan bisa memanfaatkan bonus demografinya kita gitu. Benar. Iya kan? Di saat negara lain lagi demografinya menurun, kita produktivitasnya sangat besar ya Bu ya. Oke. Nah, terus Bu mungkin terkait dengan hal yang tadi juga gitu ya Bu. Ibu sempat mention bahwa bagaimana kita bisa melakukan self reflection, terus mungkin akan selalu bertanya ke diri sendiri what's next gitu ya. Itu apakah cara Ibu juga ketika Ibu building successor Ibu saat kemarin itu Bu? Betul. Dan ketika kita building successor itu harus berpikir bahwa dia itu pemimpin masa depan loh. Nanti dia juga akan create successor lain. Sama seperti kalau kita sama anak kita sendirilah. Kita pengen anak kita kan mesti lebih baik dari kita ya. Saya juga pengen ketika saya membangun successor itu dia juga lebih baik dari saya sih. Oke, keren. Karena dia menghadapi masa depan. Benar. Bukan masa lalu. Iya, bukan masa ibu lalu ya. Selalu indah, tapi yang kita hadapi ke depan soalnya. Yang kita nggak tahu ada apa di depan juga ya Bu ya. Iya. Dan pasti akan lebih kompetisinya akan lebih keras, lebih ketat gitu ya. Jadi ya butuh skill, butuh behavior, butuh kelengkapan ilmu-ilmunya itu harus lebih bagus lagi. Iya, betul. Keren. Berarti Ibu benar-benar leading by example ya Bu sebutannya. Harus gitu sih. Harus gitu ya Bu ya. Tapi nggak semua leader sadar loh Bu harus leading by example. Bisa ngomong doang, semua orang bisa ngomong. Iya, harus benar-benar nyontohin ya Bu ya. Benar. Oke, mungkin aku last question sekali ya Bu. Yes. Mungkin pendengar kita banyak yang HR profesional, ya kan? Atau mungkin yang udah baru masuk dunia HR, atau mungkin yang sudah senior seperti Ibu gitu kan. Nah, ada nggak sih Bu saran atau ibaratnya learnings yang selama ini Ibu pelajari gitu ya, selama 32 tahun menjadi HR gitu? Oke. Saya bilang HR itu atau human capital ini hal yang paling penting, tapi jangan jadi slogan. Orang kan selalu bilang, our employee is the best, ataupun the important assets in this company gitu kan. Itu kan jangan jadi slogan aja. Tapi gimana kita bisa membuktikan bahwa memang dengan diferensiasi perbedaan orang kita yang bagus itu, kita bisa mensupport bisnis lebih baik lagi dan membuat company kita dan negara kita lebih maju lagi. Itu sih. Jadi jangan sampai cuma slogan gitu. Orang bilang, wah aset yang paling penting orang-orang, tapi ternyata orang juga yang kadang-kadang kita korbankan gitu. Ya. Benar. Jadi malah mengguras gitu ya Bu harusnya. Makanya kita harus confidence banget, peranan kita penting, dan kita juga harus kasih contoh bahwa kita itu juga grow gitu. Kalau orang HR-nya juga itu aja dan nggak grow, dan programnya itu aja gitu. Gimana bagian yang lain diyakinkan, karena orang HR-nya juga begitu sih. Malah harus one step ahead ya Bu ya. Iya ya Bu ya. Sangat menginspirasi. Jadi kayak berarti mungkin kita saling self reflection ya Bu ya, kayak apakah dan bagaimana melihat ke depan itu seperti apa, dan mungkin kalau Ibu tadi jangan ngomong aja gitu ya Bu, do action gitu ya, action. Buktikan juga. Sebenarnya kayak kita dapat awards itu sebenarnya bukan karena kita mau awardsnya loh. Kita mau membuktikan sebenarnya kita udah sampai mana sih dibandingkan company-company lain di luar. Terus kemudian kita refleksi lagi untuk improvement. Sebenarnya itu aja sih. Iya. Kalau enggak kan kita nggak tahu. Kalau kita nggak pernah ikut, kita bilang ya. Udah paling di atas ngerasanya mungkin ya Bu ya. Iya, benar. Harus sebagai itu sih, sebagai cara untuk improvement, bukan cara untuk kita cuma dapetin award saja terus foto-foto gitu ya, terus bangga gitu ya. Selesai habis itu. Selesai, bukan itu. Nggak gitu. Gitu, yang lebih penting adalah gimana itu
menjadikan kita untuk bisa improvement atau perbaiki lebih baik lagi. Iya, dan jadi motivasi juga ya Bu sebenarnya. Oke, seru banget ngobrol hari ini Bu. Iya, Bu Sandra. Terima kasih loh, saya diundang yang luar biasa di sesinya ya. Aduh, udah senior banget, jadi aku juga ngedengernya tuh kayak inspiratif sekali gitu Bu. Nah, terima kasih Bu Sandra sudah hadir di sini dan sudah berbincang dengan kita. Hopefully para pendengar kita tuh juga seneng ngedenger kita dan mungkin dapat insight baru dan dapat ibaratnya mungkin inspirasi untuk dilakukan di perusahaannya masing-masing ya Bu. Yes. Oke, Ibu terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama dengan senang hati. Oke, kalau gitu. Jadi mungkin mungkin kita sudah selesai berbincang-bincang dengan ibu yang sangat spesial, Bu Sandra, terkait dengan HR, lalu leadership, lalu bagaimana suatu bisnis bisa transformasi di era saat ini, era kemarin, era saat ini, dan nanti in the next future, dan bagaimana peran HR itu sangat penting bagi suatu perusahaan, bukan cuman memanage employee-nya, tapi juga bagi growth suatu perusahaan gitu. Jadi hopefully teman-teman di sini mendapatkan insight dan juga learnings dari pembicaraan kita, dan jangan lupa terus dengerin Power Your Growth Podcast. Saya Syanik, saya undur diri. Thank you. Semoga podcast Power Your Growth ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media Mekari. We'll see you next time.